full time, ada yang part time, betul. Oke, ada yang antar kota antar provinsi nih. Kayak bis ya. Coba minta lagi gitu, bisa nggak ya gitu. Oh ternyata Kayak dikasih. kolas ya. Jadi kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. Bener. Pulang jam berapa Mbak? Nah, pintunya dikunci loh. Aku nggak bawa kunci loh. Itu Malam loh. Halo Tribuners, selamat bergabung kembali bersama podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network dalam program Cakap Sana, Cakap sini. Alright, bersama saya Samir dan Nurika Dan Cindy. Oke, kali ini kita akan bahas satu tema yang cukup unik ya. Dimana tema ini tentang perantauan atau anak rantau. Nah, kalau ngomong-ngomong anak rantau nih penuh dengan lika-liku ya. Betul sekali. suka duka. Iya, suka duka. Beban hidup enggak ya? Itu kayak kalau beban hidup tanpa anak rantau pun bisa jadi. Oh iya, nggak perlu merantau ya. Nah, kebetulan nih Tribuners, teman-teman ini juga anak rantau ya, lebih tepatnya. Ada yang rantau full time, ada yang jarak part jauh. time, betul. Oke, ada yang antar kota antar provinsi nih. Kayak bis ya. Nah, ngomong-ngomong kalau kembali Kak, ini dari mana? Dari Banyuwangi. Banyuwangi ya. Benar. Mungkin dari Banyuwangi loh. Ujung Pulau Timur. Kalau Ujung Cindy? timur Pulau Jawa. Oh iya. Aku agak jauh sih karena biasanya tuh musim salju ya, jadi nggak kuat di sana. Yaitu di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Heeh. Sidoarjo mana ini? Di Sukodono. Oh, Sukodono Cindy ya. Itu masih masuk Sidoarjo ya? Masih ya? Ah itu dia sih. Itu masih belum tahu juga sih. Oke, daripada berlama-lama langsung aja nih, karena anak rantau ini banyak dinamikanya ya. Benar. Artinya ada yang dia merantau untuk pendidikan, ada yang bekerja gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kalau saya sendiri sih bisa dibilang bukan rantau ya, karena Surabaya Sidoarjo. Oh, kamu Surabaya Sama dong, Sidoarjo. kita rantau part time kalau bilangnya. Oh, part-time ya? Iya, rantau part Oke. time. Nggak outsourcing lah yang penting ya. Enggak. Bisa lah masih dikatakan anak rantau. Oke. Ngomong-ngomong sih kalau anak rantau nih kenapa sih? Merantau ini karena apa kalau boleh tahu nih? Tuntutan Pak. Tuntutan. Bener. Tuntutan apa? Ya dari pendidikan bisa, dari kerja bisa. Kalau aku sendiri sih dari SMA ya. SMA udah keluar dari rumah, bukan dikeluarin maksudnya, keluar sendiri dari rumah. Terus kemudian merantau cukup jauh sih jaraknya 4 jam dari rumah. Terus kemudian kerja merantau lagi cukup jauh lagi 7 jam dari rumah. Emang suka yang jauh-jauh. Oh gitu ya. Sampai sekarang juga dapatnya yang jauh ya. Bener. Nah, ini di kota mana aja kalau Ika? Kalau aku pernah di Probolinggo aku pernah 3 tahun, di Malang aku pernah 4 tahun, terus di Oke. Surabaya juga 3 tahun berjalan. Oke. Mana nih yang paling oke dari 3 kota? Oh, dari termasuk 3 kota Banyuwangi ini. ya? Iya. Termasuk Banyuwangi. Banyuwangi kan tempat tinggal paling oke, semuanya sih oke, cuman kalau dari sudut pandang pribadi Malang sih. Malang ya. Benar. Mungkin lebih dingin ya. Hawanya juga, terus kemudian Memori. Oh enggak. Oh iya. Oh ya, oke terus oke. kemudian ini apa kan masa-masa mahasiswa ya, jadi lebih banyak kuliah main gitu, kuliah main rapat gitu lah. Masih belum yang kerasa aku harus gini, tapi kalau di Surabaya sih lebih ke kerja ya, jadi memang harus ada tanggung jawab yang lain gitu selain seperti mahasiswa sebelumnya. Oh iya ya. Jadi kalau merantau itu ya, apa harus manage sendiri ya. Bener. Manage sendiri tempat tinggal. Cindy juga gitu ya? Kamu enggak? Kan part time. Oh part-time. Berarti Jadi waktu. rantaunya itu cuman ketika kerja. Ketika kerja ya? Pulangnya balik kandang. Balik kandang ya. Kayak kenapa nggak bisa jauh dari Sukodono gitu loh. Heran juga Oh, itu. gitu ya. Udah ada bonding ya di sana ya. Bonding banget sama bonding Sukodono. banget Salam buat Pak RW. Tapi mungkin fase selanjutnya akan jauh sih, belum tentu kan, belum tentu nih jodoh mungkin bisa jauh. Iya. Wah, Sumatera ini lain lagi nih kalau ngomong jodoh nih. Pengennya, jadi kalau misalkan aku pribadi ya, ini ngomongin aku pribadi, pengennya sebelum aku berumah tangga itu harus banget untuk kita rantau, at least tinggal sendiri. Benar, Tinggal sendiri benar lagi. Tinggal sendiri, at least ya, karena seperti yang Nurika bilang, semua dia manage sendiri. Semua ya kan, Benar. karena memang gimana lagi sendirian, Jauh dari mau orang tua. nggak mau, bisa nggak bisa, harus bisa. Nah itu yang pengen banget aku terapin di hidupku. Baik, artinya
merantau ini lebih ke karena tuntutan ya mungkin ya. Atau karena ingin biasanya nih kalau saya lihat di film-film nih, apalagi di luar Pulau Jawa ya, mereka pasti merantaunya ke Pulau Jawa. Contoh nih kayak Sumatera, ingat nggak sih film Van der Wijk tuh kan, ya kan, si Zainuddin harus merantau ke Jawa ya nggak Iya sih? benar. Nah, Jawa adalah kunci. Jawa adalah kunci. Karena memang mungkin setiap daerah punya budaya sendiri ya. Kayak misal ada budaya A yang harus mewajibkan nih anak-anak mereka untuk merantau. Nah, itu untuk membangun karakter, membangun kemandirian atau mungkin dari bisnis-bisnis yang udah direncanakan di keluarga gitu. Tapi kalau aku pribadi sih ya cerita aja nih. Memang suka suasana baru, terus kemudian suka aktivitas baru, terus kalau kita merantau kan pasti kita ketemu orang lain kan yang baru betul. juga, dan suka lagi nih bahasa. Jadi kenapa memilih Malang atau mungkin memilih kota-kota di sekitar Jawa Timur, karena Malang itu punya bahasa yang unik juga nih, walian, bener. Nah itu tuh, ya. karena memang selain dari kuliah, aku rasa Malang juga bagus gitu untuk ya bahasa lah. Cari-cari bahasa baru gitu, kayak Bali jadi mungkin kayak gitu. Apa ya, kalau boleh aku simpulkan jadi kayak akulturasi gitu. Benar Betul. sekali. Oke. Dari perantauan nih. Biasa apalagi Ika nih, wah 3 kota men. Betul. Kita kan 2 kota ya. Itu kayak expert ya bagian belum. merantau. Ini susahnya apa sih ketika merantau yang Ika rasain nih apa sih? Susahnya mungkin awal-awal ya, karena awal-awal itu aku ngerasa kayak aduh gimana ya nanti ya, bisa nggak ya jauh sama orang tua gitu kan. Terus apalagi soal misal nih duit gitu, aduh bisa nggak ya nanti nggak boros, bisa nggak ya ini itu ya. gitu ngurusin urusan sendiri gitu. Lebih ke budgeting ya mungkin. Benar. Tapi ternyata memang dari situ udah mulai belajar nih, aduh ketika nggak ada orang tua paling cuman curhat dari telepon dan sebagainya. Oh enggak, kok aku bisa gitu. Misal aku harus mengirit uang biar enggak minta-minta terus ke orang tua. Terus gimana caranya aku dapat passive income gitu-gitulah. Terus kemudian misal ada cekcok sama temen gitu kan pasti ada gitu. Gimana caranya kita harus mengendalikan emosi sendiri gitu. Jadi curhat tuh kadang memang terbatas juga sih, karena memang aduh cobalah diurusin sendiri semuanya gitu, kayak cari kos-kosan, cari tempat tinggal sendiri yang harus nyaman, harus ini itu, memang semuanya harus belajar sih, harus mengawali lah intinya gitu. Kayaknya yang paling ini menurutku ya, karena aku gak pernah rantau juga ya, yang paling berat menurutku ya ketika rantau itu adalah ketika posisi kamu sakit. Yes. Wow. Itu aku rasain kayak banget. gimana Bener. Kalau sakit untungnya alhamdulillah nggak jarang sakit ya, alhamdulillah. Cuman kalau sakit yang sempet sih, sakit yang aduh Parah harus gitu ya? gimana gitu. Sementara aku nggak boleh nih ngomong sama orang tua yang takut orang tua nanti khawatir dan lain sebagainya. Kepikiran dong pastinya ya. Cobalah diobatin dulu gitu. Tapi untungnya kalau rantau itu kan banyak teman. Semakin kita akrab sama teman, istilahnya tetangga kita di kosan gitu tuh semakin membantu gitu. Apalagi aku yang memang dari kota per kota itu nggak ada saudara sama sekali di kota-kota itu, jadi aku mengandelin temen, ibu kos gitu, ibu kontrakan murni itu. mandiri ya. Benar. Gila ya, berani banget loh kalau dipikir-pikir. Memang Iya, harus beneran. seperti itu sih menurutku ya. Itu susah banget loh beneran. Iya, bener-bener nggak ada saudara lagi kan? Iya benar, nggak ada saudara sih. Nah, tadi kan ngomongin susah nih. Nah, pasti ada enaknya dong. Pastilah. Ya di samping- Banyak itu selain mah teman kayaknya. banyak, Pasti selain itu. punya banyak teman, apa nih yang paling kerasa gitu loh? Senengnya. Enaknya di perantauan, iya. Kalau awal-awal waktu kuliah atau sekolah itu pasti uang jajan ada lebih ya. Ada lebih ya. Misal- Berbagi uang jajan nih. Aduh belum habis, sudah mau habis, coba minta lagi gitu, bisa nggak ya gitu. Oh ternyata Kayak dikasih. kolas ya. Jadi kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat nggak apa-apa. benar. Gambling banget ya. Makanya. Gambling banget. Jawanya tuh orang tua tuh akan melas gitu, karena aduh anakku sendirian ya, gimana di sana gini-gini tuh. Tapi kita harus tetap ngerem lah intinya. Iya. Kayak membatasi, aduh jangan terlalu minta ke orang tua terus gitu. Terus kemudian senangnya banyak teman itu tadi, beda daerah, beda bahasa juga. Jadi misal aku pengen ke temanku yang rumahnya Madura, aku bisa ke sana, nginep di temanku. Aku pengen ke rumahnya temanku orang Jawa Barat, aku bisa ke sana, nginep di temanku. Jadi ada keuntungan sendiri gitu ketika banyak teman gitu sih. Kalau menurutku sama pergaulan.
lebih ke banyak bergaul, otomatis kan mindset kita kan akan berkembang terus gitu. Betul. Tapi yang paling penting emang jaga pergaulan. Jaga Harus pilih-pilih pergaulan ya. lah. Betul, heeh. betul, betul. Karena kan memang di rantau sendiri harus ngontrol sendiri. Kayaknya nggak pernah ngerasain, mereka nggak pernah ngerasain ini berarti. Pulang jam berapa Mbak? Nah, pintunya dikunci loh. Kamu nggak bawa kunci loh. Itu Malam loh. I feel it. Itu kayaknya anak rantau nggak ngerasain. I feel Nggak it. mungkin dong ibu kos Oh, begitu. iya dong, Bisa beneran. ya? Bisa. Ada Oh iya, tapi karena ada aturannya. ada Oh, masih ada oke, aturan oke. seperti itu. Gini-gini aku juga pernah ngekos men. Tapi di sini. Di Wonocolo. Dulu waktu kuliah sempet Tetap aku part-time ngekos. ya? Kita part time, tapi aku sempet ngekos. Iya itu masih bisa lah. Iya. Kan membangun diri sendiri dulu. Tapi setelah itu gue kapok aku men. Kapok aku karena satu pengennya kan nggak dicariin kayak tadi kan. Karena aku cowok ya. Kamu pulang jam berapa? Itu risih banget. Apalagi masih si enom kasarannya itu masih muda. Jiwa-jiwa Nggak muda enak. ya? Oh iya. Apa sih akhirnya aku ngekos. Nah, gambling ngekos aku bertahan cuma 2 bulan. Oh, nggak apa-apa. Itu udah kemajuan. Karena vibe-nya kan sama-sama Surabaya. Aku waktu itu di Kenjeran, Heeh. kampusnya di Ayani. Jadi daripada kejauhan kan, mending aku ngekos. Bener. Cuma 2 bulan. Itu yang bikin poin yang bikin kayaknya aku nggak bisa deh ngekos. Itu apa? Budgeting, Mbak. Oh wow. Kembali Itu lagi kayak budgeting. utama ya. Asli, budgeting. Karena apa ya? Kita harus memanage itu loh. Dan kita nggak bisa, apalagi cowok. Rokoknya belum ya kan? Lagi yang ngerokok. Terus ngopinya ya kan? Banyak lah. Well harusnya bisa dong ya Kak. Bener harusnya sih bisa. Tapi memang pribadi kan beda-beda ya. Belum Betul. tentu semua anak kos itu bisa mengatur dan sebagainya. Aku juga pernah kok boros gitu juga pernah. Tapi kalau memang soal budgeting dan lain emang susah sih. Iya gitu. susah. Nah, Karena ngomong-ngomong soal tadi ya kan tadi ada yang sakit kan pasti kayak kita nih kalau di room part time kan enak nih ya Part-time. kalau part time ya kalau sakit kan ketara banget kan loh di rumah wah lagi sakit Masih ya. ada yang kayak apa caring ya Ada benar, yang keluarga kayak- yang nah di ini rumah. biasanya kalau sobat kos Sobat kos. sobat kos ini apa sih yang paling dirindukan sih waktu ngekos? yang paling dirindukan itu tadi. Misal nih nggak ada yang ngomongin Ada yang kapan peduliin ya, pulang perhatian ya. gitu-gitu. Tapi Itu malah kangen ya. Itu dikangenin ya? karena ketika udah nggak ngekos pasti mikir gitu kayak aduh pengen ya pulang ini gitu. Pengen ada yang nyariin gitu ya. Bener. Oh wow. Kita belum loh di posisi ini. Belum. Belum loh kita. Berarti harus ngerasain dulu supaya bisa mensyukuri Nah. itu tadi perhatian lebih dari orang tua. Nah, di situ. Seperti itu. Bener, main karena banyak. memang gini loh, orang yang ngekos atau ngerantau ini kan jauh dari orang tua. Bener. Pasti orang tua itu ya udah berkabar, tapi nggak yang setiap hari harus Betul. berkabar gitu, Betul, enggak. betul. Karena memang mungkin pada sibuk masing-masing gitu kan. Tapi sometimes kadang mikir gini loh, aku pengen nih ditanyain kamu lagi apa atau ibu mau kesini nih mau berkunjung. Nah itu kan jarang, mungkin karena jarak rumahku jauh, jadi orang tuaku jarang dateng gitu. Nah tapi ngelihat teman-teman lain yang dikunjungin orang tua atau bisa keluar sama orang tua, terus bisa jalan-jalan di kota itu sama keluarga gitu, kadang suka ada iri gitu, kan pengen jadi gitu. ada yang disambang. Bener. Disambang istilahnya ya. Bahkan saat aku naik gunung nih, misal kalau naik gunung kan otomatis nggak ada handphone sama sekali sinyal dan lain-lain. Nah ketika turun terus orang tua tuh ngomong kayak bapak kan ngomong tuh ibumu nanyain terus gak bisa tidur gini gimana anakku naik gunung dan lain sebagainya. Itu kayak seneng gitu kayak ternyata aku dicariin ya, meskipun orang tua tuh kadang mungkin malu ya atau mungkin nggak enak kalau ngomong apalagi anak udah kangen, gede ya. aku kangen nih sama anakku pulang dong Dok gitu kan. Agak ada Terenyuh gitu takutnya anaknya terganggu gitu waktu kuliah dan Atau sebagainya, kepikiran jatuhnya. Tapi bener. justru itu terenyuh ya. Karena itu emang aduh ternyata ini ya gitu orang tuaku Aku dicariin pengen enggak pulang ya? gitu akunya. Kita dicariin Enggak. enggak? Dicariinnya itu pasti ya, tapi kayaknya terenyuhnya Enggak ya. belum. Belum ya, mungkin. belum ya. Mama jangan lihat ya episode ini. Oke. Nah, untuk mengobati rasa rindu itu pernah nggak pulang? Pasti dong kalau pulang. Pulang pasti, tapi waktu SMA itu pulang kan dibatasin seminggu 1 tahun itu paling 10 hari. Terus 1 tahun 10 hari. ya karena memang ada aturan seperti itu. Karena waktu itu kan memang ada di asrama gitu. Tapi kalau seandainya mahasiswa emang sering pulang, cuman sering pulang ya. paling 6 bulan sekali gitu atau mungkin 3 bulan sekali gitu. Karena memang harus
memikirkan ongkos, misal nih tiket kereta, tiket travel, Itu gitu budgeting sendiri lagi ya. Budgeting sendiri ya. Menurutku sih harusnya seperti itu gitu. Kalau aku seperti itu. Karena memang orang tua aku jarang yang kapan nih pulang gitu, itu jarang gitu. Mungkin anaknya punya kesibukan sendiri gitu sih. Jadi memang ada kerinduan yang seperti itu. Baik, tadi kan juga menghitung budget. Ini kan berarti otomatis secara apa ya? Auto belajar sendiri dong. Ya, kalau urusan budgeting ya. Ini bermanfaat nggak setelah sekarang yang sudah masih rantau ya? Masih. Bermanfaat nggak sih? Bermanfaat nggak? Bermanfaat Untuk sih. budgetingnya gitu. Sangat karena 13 tahun merantau ya. Jadi memang udah terskema, oh aku dapat duit segini, aku harus buat makan, buat perlengkapan wanita ya, terus buat hangout dan lain-lain itu tuh harus ada. Kayak misal pengen pulang sewaktu-waktu gitu. Sewaktu-waktu pengen pulang, ya udah pakai uang itu tanpa harus minta lagi. Oke. Nah, saat pulang pasti kan rindu menggebu-gebu gitu ya. Bener. Kalau ibarat kata lagu Dewa ini kangen ya. Nah, apa sih arti kata pulang buat anak rantau? Maksudnya apa ya? Pelukan orang tua kali ya. Kalau pulang ya itu berarti kalau pulang ya pulang aja. Jangan ketika kamu pulang kamu keluar lagi sama teman-temanmu di rumah menurutku. Jadi fokus Bener. time ya. Quality time. Quality time Banget. sama keluarga ya. Jadi kalau pulang nggak afdol rasanya kalau nggak tidur bareng bapak atau ibu. Wow, itu sudah besar masih. Masih. Bahkan waktu menikah pun kadang kalau udah menikah gini udah nggak bisa pulang terus tidur bareng sama bapak ibu lagi. Ya Kadang kasihan agak dong ya suaminya tuh. Iya, tapi kan agak dulu aku kalau pulang selalu tidur sama bareng gitu sama ibu gitu atau mungkin sama adik gitu, tapi sekarang beda. Nah, itu tuh hal-hal yang seperti itu tetap dirinduin Cindy sih. inget nggak tidur sama orang tua kapan? Gak inget dong. Kita masih 2 tahun ya. Gak tahu juga kapan. Ya gitu ya. Nggak, ini poin penting sih, maksudnya pelukan orang tua ini jarang banget ya. Apalagi kita yang sudah merasa dewasa gitu kan. Banyak tuh quote-quote yang bilang di mata orang tua kita tuh masih bayi gitu ya. Kita masih anak-anak gitu. We're still their babies gitu. Dan Tapi kadang aku tuh kangen gitu loh rasanya kalau ngumpul sama orang tua enak ya, kayak teman-teman yang nggak ngerantau gitu. Mereka bisa ya udahlah ayo liburan bareng gitu. Ayo keluar bareng atau makan-makan bareng gitu. Kadang tuh juga pengen gitu seperti kalian yang nggak usah ngerantau lah, ngapain mikirin uang, harus bayar kos lah, harus bayar makan lah gini. Tapi ada beberapa tuntutan lain gitu yang ya udahlah harus ngerantau gitu. Baik kalau begitu. itu satu hal yang apa ya, yang kerasa banget ya antara anak rantau dan enggak rantau itu perhatian dan care ya, perhatian tadi dari orang tua itu yang kadang kita sendiri yang merasakan setiap hari karena kita rantau part time dan anak yang enggak rantau itu ketika ngerasain perhatian orang tua tuh kayak apa sih lebay, Iya, apa sih bener, nyariin bener. baru jam segini gitu. Nah, bener. Padahal hal-hal kayak gitu ketika kalian akan hidup sendiri terutama di kota lain yang jauh dari orang tua, malah itu yang dicari. Nah, Malah itu yang dirindukan. cakep. Jadi benar-benar mungkin aku mau bilang aku sayang sama mama dulu Ibu. sebelumnya waktu jadi berkaca-kaca. Tapi kalian pengen merantau gak sih? Atau mungkin kalau Cindy kan tadi pengen kan. Nah kalau Samir gimana? Kalau aku sih mending coba aja merantau gitu. Kalau kalian pengen banget gak sih melihat anak rantau? Of course. Kalau aku sih no. Kenapa? Kalau sudah nyaman ngapain keluar dari zona nyaman? Wah ini bahayanya manusia nih. Waduh. Iya kan. panjang ya. Lah kalau Ya, bicara panjang. zona nyaman kan harusnya lebih nyaman, nggak boleh. Kalau aku sih Dibangun aku sih. kenyamanannya Iya, di dibangun situ. kenyamanannya di Oke. situ. Oke. Terima kasih untuk teman-teman nih, obrolan yang cukup menarik juga. Untuk Tribuners, terima kasih yang sudah bergabung. Tetap stay tune di podcast kami Cakap Sana, Cakap sini. di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Jangan lupa like dan subscribe, dan terima kasih. Bye. Thank you Thank you. guys.